Saya itu sebenarnya yang bikin saya bereaksi seperti kemarin adalah keterkejutan saya dan kekaguman saya kepada Jared Kushner. Karena bayangkan Indonesia itu dari tahun 62, Pak. Ketika Bung Karno memban Israel dan Taiwan ikut olahraga itu. Terus kebijakan luar negeri kita kayaknya seperti itu aja, nggak pernah bergeser. Bergeser itu pada saat Gus Dur saja kan. Pak Harto memang tetap menyatakan mendukung Palestina dan lain-lain, tapi Pak Harto pun fair, masih menerima Israel ke kediaman, masih membuka hubungan kita militer, lebih terbuka lah istilahnya. Even hawk kita juga kan diambil dari sana gitu. Meskipun maksud banyak misi-misi rahasia dilakukan bersama Israel. Saya melihat setelah Gus Dur itu mungkin terus kita kayak jeda gitu. Ya kan, betul lah ada misalnya keterlibatan Kemlu, tapi kan akhirnya cuma retorika menurut saya. Retorikanya itu ada yang yakin gini, karena kita punya Islam terbesar, maka kemudian kita bisa mampu menggunakan kekuatan diplomatik. Kenapa kita jadi lihatnya dari masalah Islam gitu? Karena masalah Israel itu bukan masalah antara Islam dan Kristen, bukan masalah apa. Kalau kita mau tarik ke agama bisa lebih ekstrim, Pak. Saya itu kebetulan karena saya sekolah di sana dan bukan saja harus memahami tentang tentara ya Pak ya. Saya melihat dulu dasar tentang tentara seluruh dunia. Di dunia ini nggak ada tentara lahir dengan judul People of Liberation Army, kecuali tentara Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian Israel Defense Force, kemudian Vietnam dan Aljazair, 4 negara. Yang semuanya sudah bergeser dari People of Liberation Army, tapi Israel mempertahankan. Dan itu menurut saya membuktikan bahwa dengan kekuatan yang demikian kecil digempur seluruh negara tetangga, Israel bisa survive. Jadi ini yang mesti dipahami dulu gitu loh. Nah, untuk paham juga, saya kemarin beberapa hari yang lalu diundang oleh Bu Yeni Wahid bicara di Wahid Foundation tentang bagaimana Israel ini kan. Nah, itu saya sampaikan. Dari reaksi yang saya lihat, orang-orang cenderung gini, oh kita hubungan internasional tuh paham bahwa ini sebenarnya telah terjadi aneksasi lah bahasanya demikian, seolah-olah kan aneksasi Israel sadis gitu. Tidak ada yang menyuarakan bagaimana sebenarnya juga kita harus melihatnya secara fair. Dan ini ceritanya bakal panjang Pak. Jadi konteksnya saya mau ngomong gini, Indonesia ini jangan sok memberesin Israel lah. Laut Cina Selatan ini beresin sebelah rumah kita, nggak bisa kok kita. Itu yang saya merasa terpukul. Jared anak muda diangkat baru jadi advisor presiden 2016. 2016, ya kan? Ya. 2017 dia sudah duduk dengan para negara Arab. 2018 dia proses apa saya nggak tahu. 2020 dia bisa membuat Abraham Accord keluar gitu. Tidak membawa nama agama Kristen, tidak membawa nama apapun sekte di Kristen, bisa mendekati Arab gitu. Kita yang katanya Islam terbesar, what did we do? Apakah si Arab bicara sama kita gitu? Kan enggak. Jangan salah loh, Israel pernah minta kita untuk menengahi. Ada, saya catatannya, makanya saya tuh mohon maaf saya harus sambil buka catatan karena saya kan nggak hafal tahun ya. Tapi di sini dinyatakan betul bahwa Israel itu minta kita itu tahun sebenarnya 2006 ya, diplomat Arab Israel Ali Yahya udah bilang di Jakarta Post bahwa kenapa mayoritas Muslim Asia tidak suka Israel. Apa alasannya? Israel Palestina itu bukan masalah cuman agama, dan ini kita bisa berdamai dengan Jordan, Mesir, Maroko. Malah kalau dengan Asia Timur kita nggak bisa, urusannya apa gitu loh. Nah, kemudian 2006 kita tarik pasukan kita dari Lebanon, ya kan? Di tahun berapa ya? Sebentar, saya harus lihat lagi. Tapi yang pasti mereka tuh minta dukungan kita untuk menengahi. 2005 sebenarnya kan Pak Hasan Wirayuda juga sudah ketemu dengan Menlu Israel, ya kan? Tapi itu kemudian oleh Pak SBY juga nggak didalami lagi gitu. Tapi balik gini, saya sekarang mau cerita dulu soal kenapa Israel itu nggak mudah. Sama halnya, atau malah lebih mudah kita beresin Laut Cina Selatan menurut saya daripada beresin Israel. Laut Cina Selatan itu cuma historical claim Pak. Dan kalau kita mau ngomong, saya dari awal ngomong soal Laut Cina Selatan ya, historical claim itu nggak boleh dibalas sama tindakan militer. Dia klaim histori, jawab aja lagi pakai klaim histori. Bahwa kita bodoh nggak punya archive yang bagus tentang Sriwijaya, Majapahit, Kalinyamat, it is our stupidity gitu. Nggak boleh kita blame orang. Makanya pendekatan saya soal Laut Cina Selatan adalah historical. Nah, sekarang kita balik ke Israel Pak. Saya sampai baca karena saya ingin meyakinkan orang bahwa membereskan Israel itu is not as simple as we see it gitu.
Tapi bahwa mengakui Israel itu adalah sebuah negara berdaulat yang menghormati agama, saya terus terang malu sama Indonesia hari ini. Lebih di sana lebih menghormati agama daripada kita. Mungkin yang nggak pernah tinggal di Israel nganggapnya Israel itu jahat banget ya, tapi saya tinggal di sana. Bagaimana mungkin di sebuah kota kecil ya, kita masih bisa bahwa saya agama Islam Pak, tapi saya tuh mencoba memahami dari semua agama. Saya bisa ikut Via Dolorosa, memanggul salib suci itu. Berhenti di setiap pemberhentian 14 titik pemberhentian dari Antonia itu kan sampai titik titik Yesus disalib kan. Itu setiap pemberhentian itu kita melewati kampung Arab Pak, pasar Arab. Orang Arab, orang Jewish di situ. Apa pernah kita yang lagi mengambil salib atas nama Yesus Kristus dong? Kalau kita mengambil salib kan yang kita lihat Bunda Maria dan Yesus. Apa pernah orang Arab di situ ngelemparin kita atau orang Yahudi? Kalaupun ada Yahudi yang ekstrim Pak, yang menganggap Yesus itu jahat sekali lah gitu. Tapi bukan orang Arab loh, nggak pernah orang Arab di situ. Kemudian dilihat dari faktor makam Nabi Daud, ya kan? Itu dibagi Pak. Satu dapat kaki kiri, satu dapat kaki kanan, satu dapat tangan kiri, satu dapat tangan kanan. Maksudnya sectionnya, kan makamnya panjang. Itu kan mencerminkan bahwa kita bisa bersama-sama di sana menghormati gitu. Nah sekarang kenapa bait suci itu tembok suci itu penting sekali buat orang Israel? Maka jangan melihat Israel itu segede Indonesia. Kalau segede Indonesia memang kita dah timur lepas bodo amat, ya kan? Si Padang Likitan lepas bodo amat, tuh gede banget negara kita. Lah kalau Israel segitu-gitunya Pak, 10 mil itu udah negara tetangga. Iya kan? Nah bayangkan kita untuk mengerti bagaimana buat Israel itu Yerusalem demikian pentingnya. Dan itu kenapa kaitannya dengan Drop of the Rock ya? Karena bayangkan nih kalau orang umat Islam, Ka'bah kita dipecah oleh kekuatan apa saya nggak tahu, tinggal 1/5. Bisa dibayangkan kayak apa? Kita pasti akan jaga sekali 1/5 Ka'bah itu dengan darah dan air mata. Itu Tuhan kita di situ loh, lambang agama kita di situ. Itu udah doktrin agama udah berat loh. Exactly dengan apa yang Israel bikin. Tembok keratapan itu Pak, panjangnya tadinya hampir 500 meter. Karena di serbu Romawi itu tinggal 60 meter. 60 meter segitu-gitunya itu yang dia berdoa. Dan di keyakinannya Yuda, itulah tempat dia berkirim surat pada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permintaan dia. Ya pasti dengan darah air mata dia bela Pak. Itu dari faktor agama gitu. Tapi itu pun Israel masih mengizinkan ya. Saya Islam, saya boleh berdoa di tembok ratapan. Emang saya nggak pernah berdoa di tembok ratapan. Tiap hari kalau saya lagi ke Knesset, saya mampir ke tembok ratapan. Karena saya lihat orang tuh trans Pak. Kalau Bapak ke sana itu bisa lihat orang kesurupan dengan tembok ratapan Pak. Saya merinding ngomong itu. Dari berapa agama, dari berapa penjuru dunia? Karena apa ya Pak? Ini kita lagi ngomong aura religius, bukan aura uka-uka. Ini kita lagi ngomong religius nih Pak. Jadi ada yang trans, ada yang jadi gila melihat tembok ratapan Pak. Banyak orang gila ditangkap di Israel itu karena melihat tembok ratapan. Karena ini ya apa sih? Ya itu sejarahnya panjang apa kita lihat Mekah aja bisa gemeteran, gimana lihat tembok ratapan yang sejarahnya udah juga panjang sekali gitu. Nah ini yang menurut saya nggak dipahami oleh kita. Dan kenapa susah banget buat kita itu? Ada ketakutan di para pemimpin politik, sehingga kalau itu menyinggung Israel seolah-olah menyakiti Islam. Di mana menyakitinya? Saya nggak ngerti. Ini yang mesti saya pikir harus saya bicarakan gitu. Karena nggak ada yang berani bicara. Saya mau baca ya. Saya ada buku bagus namanya Prisoner of Geography. Itu buku tebal sekali, 100 lebih halaman. Tapi saya singkat dalam 2 aja lembar. Dan saya mau baca. Ya, gini loh, memahami sejarah Timur Tengah itu Pak, kita harus lihat sejarah Ottoman Empire. Ottoman Empire itu memerintah dari 1299 sampai 1922. Vienna, Anatolia, Algeria, Libya, Egypt, Israel, tanda kutip Palestina, Syria, Jordania, Irak, Iran, itu semua dibagi atau dikuasai oleh Ottoman Empire. Dan Ottoman Empire nggak pernah memberikan nama. Dia menyebutnya vilayet atau bagian gitu. Kenapa? Ini masalah tribes Pak. Di sana tuh masalah tribes itu demikian kuat, melekat gitu. Kesukuan. Jadi nggak pernah ditarik garis. Bahaya menarik garis sebuah suku. Sekarang kalau saya ke Manado nih, tiba-tiba Bapak bagi Tomohon sebelah sana Manado, kacau dong Pak. Gitu kan. Nah, tapi ketika kekuasaan Ottoman Empire itu sudah mau menurun tahun 1916, si Inggris ini kirim kolonel perangnya. Namanya tuh si Sykes. Sykes ini ngobrol sama kolonel lagi juga dari Prancis, namanya Picot. Makanya ada Sykes-Picot. Itu terkenal sekali Pak ya. Mereka ini, si kolonel 2 ini mungkin ngobrol aja, oke kita bagilah, ini udah perang dunia nih, gitu kan. Kita bagi aja region ini nih. North line under France, ya. South lines
under British hegemony. Satu nih, ini tribes yang sama Ottoman Empire Pak, tidak pernah diganggu. Bayangkan kekuatan Islam bisa masuk ke Eropa dan begitu lama, termasuk Mekah ya. Di Mekah itu wilayahnya Istanbul. Bayangkan Mekah itu cuma negara bagiannya Istanbul. Itu karena Sultan Sulaiman paham sekali ini nggak bisa ditarik begitu aja dengan garis pemotongan wilayah. This is about tribes gitu yang sudah mendarah daging. Nah, si Sykes-Picot ini kemudian dengan menggaris lain itu dia membetray leaders tribe di situ. Nah, pecah tuh pertama. Mereka betray gitu. Nah, kemudian juga ada masalah sekarang yang tadinya tidak ada batas Syria jadi ada batas Syria, tidak ada batas Lebanon jadi ada batas Lebanon, tidak ada batas Yordan jadi batas Yordan. Demikian juga Irak, Saudi Arabia, Kuwait, Israel dan Palestina. Nggak ada batas, tadinya dibikin batas, garis-garis aja kertas. Nggak ada drone apa zaman itu. Dan ini bayangkan tribes itu masih kuat sekali. Nah, kemudian masalah kedua, divisi demi divisi terbagi. Kita mesti lihat Arabnya terbagi Pak, dua, Islam Syiah dan Sunni. Syiah Sunni pun nggak berdiri sendiri soal Syiah dan Sunni. Syiah Sunni juga banyak turunannya ke bawah. Sekali lagi ya, kita mesti ingat tribes. Nah, Sunni yang Syiah ini juga, misalnya contohnya begini Pak ya, yang Sunni menganggap dia ortodoks Muslim. Si Syiah menganggap mereka itu adalah komunitas yang harus memimpin Islam karena dia turunan Ali. Nah, akhirnya dia ada doctrinal dispute nih di antara mereka berdua, ya kan? Dan ini masuk akhirnya kepada aliran. Satu masuk ke Imam Hambali, masuk ke Salafi, ya kan? Termasuk hari ini mungkin dianggapnya dianggap jihadis yang kemurnian Islam. Nah, satu lagi itu masuk kepada Syiah yang percaya kepada 12 imam. Itu masuk adalah suku Alawi kemudian Drus. Nah, mungkin saya ini agak konteks ini saya mesti ngomong Drus. Saya itu suka Drus karena saya sempat di sana, Pak. Saya masuk komunitas itu, yang itu sebenarnya komunitas tertutup saya susah banget. Cuman karena saya di sana kan tamu pemerintah Israel waktu itu kan, sebagai peneliti, saya itu bukan cuma dianggap researcher karena kita nggak punya hubungan diplomatik, saya dianggap tamu negara. Makanya saya dikawal terus 24 jam oleh IDF, tentara IDF. Nah, sekarang kita sebelum itu Pak, datanglah si Eropa nih, si Inggris dan Perancis, ya kan? Dia enaknya gini Pak, leaders yang ini tribes ya, kembali lagi ada tribes. Gue suka kepala tribes yang ini ngambil tribes kepala tribes itu, yang Perancis juga berbuat yang sama, jadi pecah. Makanya dalam titik sebelum saya terus ini saya mau ngomong begini, Indonesia ini siapa? Perancis sama Inggris sama gara-gara nggak bisa bikin apa-apa. Kan kalau kita mau tarik ke sini, betul nggak Pak? Kalau kita mau tarik betul, tariklah ke Prancis sama Inggris ini kan gara-gara mereka duduk kolonelnya, duduk bagi-bagi kertas gitu loh. Ya udahlah lu di South, gue di North lah gitu kan. Tapi itu merusak semua tatanan di Timur Tengah gitu. Saya harus cerita di Timur Tengah karena itu baru masuk nanti ke intinya. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Resultnya ya, ketika membagi utara dan selatan. Irak Syiah itu nggak pernah menerima Sunni government. Oke. Apalagi Karbala itu dan Najaf itu adalah kota suci mereka, karena Ali di situ dan Husain dimakamkan. Si Eropa gila ini main ngasih aja. Ini gue suka leaders yang Sunni nih, gue taruh aja di sana si Sunni ini. Itu udah kelas Pak. Bayangin sebuah kota suci dengan orang suci mereka dipimpin oleh orang yang saingan politik mereka gitu, kan kacau. Nah, Ottoman Empire itu tuh waktu mengontrol dari mulai pegunungan Kurdi Pak, itu masuk ke Syria. Dan itu Islam, Sunni. Ini saya cerita lagi bagaimana hebatnya Sultan Sulaiman. I adore him so much, Pak. Setelah Alexander the Great, saya paling hormat tuh sama Sultan Sulaiman. Kemudian masuk ke arah bawah tuh ada River Tigris sama Efrat. Nah, itu sampai ke Basra. Dan itu run by Syiah. Jadi di pegunungannya by Sunni, ke bawahnya by Syiah. Nah, ini kemudian membagi sebenarnya tempat-tempat Mosul, Baghdad, dan Basra. Oke. Jadi dulu kalau kita lihat sebelum pembagian ini, dulu kita sebut 3 tempat itu, Mosul, Baghdad, Basra itu sebagai Assyria, Babilonia, Sumeria. Nah, kompleks lagi kan. Bayangkan nih divisi of divisinya, saya datang dari divisi-divisi makin pecah gitu kan. Nah, ketika Persia itu mengkontrol itu di bawah Alexander the Great sampai Umayyad Empire, ya kan? Dengan tenangnya tiba-tiba si British masuk, dibagilah dengan cara pemikiran Kristen, Trinitas. Ya kan? Makanya akhirnya membuat Irak itu jadi mess banget. Kita sebutnya unholy mess of Irak. Dia satu-satunya tempat yang akhirnya menjadi kacau.
dipercaya kalau dalam ahli-ahli geografi dunia ya, ahli-ahli geostrategi dunia, siapa yang bisa memimpin Irak, itu berarti bisa memimpin dunia, karena itu tempat yang betul-betul panas sekali Pak. Persaingan agama tadi saya sudah divisi dan lain-lain. Saddam Hussein bisa bikin itu. Makanya kemudian begitu Saddam Hussein dieksil, selesai. Itu menjadi bibit baru lagi. Jadi saya bisa paham kalau ada salah mengerti bahwa kebencian Islam seolah-olah pada Kristen, karena kan yang datang ini seolah-olah orang Kristen, seolah-olah ya sekali lagi orang Kristen gitu. Padahal yang nggak sesimpel itu. Saya bilangnya ada masalah perang, ada masalah orang menang kalah. Saya makanya bela Israel dalam perang Yom sekarang jadi kayak aneksasi. Saya nggak semudah itu bilang itu Israel aneksasi, orang dia menang perang. Lah dia lagi tidur nih, baru dikasih negara sama Inggris, digeburin, ya dia lawan, terus dia menang, ya didudukin lah. Masa kalau udah menang perang dikasih lagi? Ini ambil gitu. Kan nggak mungkin, nggak logik gitu. Nah makanya sekarang tuh aku pengen kita tuh bisa lihat jujur masalah ini dari dasar. Jangan cuma melihat seolah-olah perang agama gitu loh. Orang dubes Palestina aja bingung kan, dan kita ngapain gitu sebenarnya, bukan perang agama. Nah, kembali Pak ya, ketika Saddam 90 itu mencapai Kuwait, maka itu mengganggu mengganggu Amerika dan akhirnya invasi Irak. Nah, at the same time Pak, kita lihat Hashemite Kingdom. Hashemite Kingdom itu lahir di 1918. Yaitu tadi, si Inggris ngambil lagi si peta, ya kan? Enak aja dia bagi, Saudi Arabia dikasih sisi Saudi Arabia, si satu lagi sisi Transjordan, yang sekarang jadi Jordan, itu namanya Transjordan Pak. Nah, Amman menjadi capital city-nya Jordan, ya kan? Sekarang si Hashemite itu nggak semuanya dari Jordan, dia banyak juga yang dari Arab juga. Sekarang bisa Bapak bayangkan betapa pusingnya itu, ketika mereka attack Israel, Palestina terpojok, si Arab Palestina itu masuk ke Jordan. Jadi di Jordan ini sekarang ada 6,7 juta orang Palestina yang hidup di Jordan. So it's a complex mess gitu loh, mau bicara soal the Palestine ini gitu. Nah, kembali si Prancis juga bikin yang sama kepada Lebanon tahun 1920. Itu kan Jordan 1918 Pak. 1920 Prancis bikin yang sama kepada Lebanon, ya kan? Dan akhirnya Beirut itu menjadi kacau karena ada Syiah Islam, ya kan? Ada another Syiah, another part juga. Nah, jadi yang mau saya bilang, akhirnya sekarang Tripoli itu ada 80% orang Sunni. Israel Palestina itu hanya bagian kecil dari sejarah panjang Arab dari tadi yang saya bilang tahun 2000 tahun. Yang sebenarnya kalau mau marah hari ini, kita tuh mesti marah atau mesti dorong Turki marah kepada Perancis dan Inggris. Itu kenapa buat saya Abraham Accord kemarin, saya hormat betul kepada apa yang dibuat oleh Trump, dibuat oleh Jared terutama. Kalau Trump menurut saya sih oke lah, dia sih rada-rada lah. Tapi kalau Jared menurut saya anak muda, nggak pernah sekolah hubungan internasional, dia businessman, mau duduk dengan orang-orang Arab apapun juga itu, ya kan? Mau dan bisa menghasilkan sebuah akord gitu. Itu nggak main-main Pak. Kita mesti dulu justru respect itu. Nah tadi pertanyaan Pak Waro misalnya, kenapa bukan pengen kita jadi punya hubungan diplomatik? Karena menurut saya apa yang Jared bikin itu betul. Bagaimana mungkin misalnya Bapak berantem berdua, saya cuma kenal Bapak, nggak kenal beliau. Terus saya main dudukin aja, Bapak duduk, kita duduk bertiga. Dia kan ngomong, lu siapa? Betul nggak Pak? Lu siapa? Nah, saya ngalamin ini karena saya pernah sempat menjadi penasihatnya HMI. Jadi tahun 2000 berapa? 2010 apa berapa tuh? Saya diundang ke HMI, waktu itu anak HMI itu mau buat perdamaian Timur Tengah. Maksudnya Israel Palestina. Akan diundang semua negara Islam, kalau nggak salah 130 Pak, negara Islam, kalau nggak salah ya. Terus saya tanya dong, udah rapat semua sampai tengah malam kan? Kalau rapat HMI waktu itu masih di mana tuh Pak? Masih di Penogoro. HMI yang kantor masih itu. Nah, saya udah pindah. Anyway, terus saya tanya, Israel ini siapa? Wah, nggak boleh dong Bu Israel masuk sini. Wah, katanya kalau masuk sini kita hajar. Lah, coba bayangin Bapak, mahasiswa Islam mau mendamaikan Palestina dan Israel. Saya tanya siapa orang Israel, saya malah jadi dimaki gitu istilahnya. Tapi waktu saya saking ingin pengen berdamai, saya mendorong waktu itu. Akhirnya saya sama Pak Andi Wijaya, saya kan di UI Pak. Jadi saya sama Mas Andi, Mas kita dorong deh nih. Apa yang terjadi Pak? Begitu rombongan Israel itu tiba di Singapura ya, baru Singapura. Saya dipanggil UI, saya dan Mas Andi. Sampai masuk sini kalian berdua dari hari ini jadi dosen. Bayangkan efek Israel itu Pak. Kita yang baru mau niat cuma manggil, saya kan juga cuma mau niat manggil yang dari Tel Aviv Uni dan dari link saya di Israel. Itu aja jadi hukumannya seolah-olah lu harus keluar dari UI karena, nah, Bapak bisa bayangkan, jadi pemikiran saya tentang Israel ini sudah bukan lagi cuma di grassroots Pak, even kampus.
Nah ini menurut saya harus kita coba tarik lagi lah. Masih pantas nggak ya kebijakan tahun 62 Presiden Soekarno yang memang anti kolonial, ya kan, dipraktekkan ke hari ini? Kalau betul kita mempraktekkan, jangan cuma sama Israel aja dong, jangan sama cuma Taiwan. Nggak boleh ada siapapun kolonial, namanya siapa juga kolonial nggak boleh masuk sini. Kalau kita konsekuen, kenapa dianggap kolonial itu cuma akhirnya Israel dan Taiwan? Kedua, Taiwan, kita udah lebih terbuka sama Taiwan sekarang. Kamar dagang terbuka, kantornya di SCBD segede-gede Laihim. Saya juga kalau saya sekolah di Taiwan, sekolah perang saya di Taiwan. Ya kan? Hubungan diplomatik dibilang nggak ada, tapi ada gitu loh Pak. Kalau nggak mana mungkin. Kedua, omongan kita bilang one China policy. Dengan kita buka kantor dagang, kita sudah tuh China policy. Jadi menurut saya, kita itu double standarnya itu bingung. Sebelah sini kita double standar, sebelah sini kita nggak double standar. Dan yang sebelah sini nggak double standar, dasarnya nggak kuat. Melihat seolah-olah tadi aneksasi terhadap Palestina. Betul Pak, namanya perang pasti ada pelanggaran. Tapi doesn't mean kita harus membuat seolah-olah perang itu salah. Kan nggak begitu. Loh, orang kalau perang cuma dua hal kok, dibunuh atau membunuh. Dan kembali harus diingat, Israel itu segede pelok Pak, seperti Indonesia. Jadi jangan dibilang, wah masa, ada yang jawab kepada saya, nggak sebutan namanya karena malu, orang pers penting. Orang cuma dikirimin itu doang kok katanya apa? Roket-roket kecil nggak efek lah buat Israel. Saya pernah tinggal di Ros Handikra Pak, perbatasan. Roket kecil Pak tapi masuk ke rumah orang. Kan masalahnya ini Israel tuh udah mulai tembok, langsung rumah orang saking daerahnya kecil banget. Jadi si roket yang dianggap cuma kecil doang, jangan dilawan sama misalnya Israel. Ya nggak bisa dong Pak. Kecil masuk ke rumah ke kepala kita, buat Israel itu kedaulatan. Dia nggak peduli yang kirim tuh satu orang teroris atau betul-betul atas nama negara, dia hajar. Kekuatan Israel karena dia selalu disakiti, kekuatan militernya hebat sekali. Jadi satu roket bisa dibalas misal, nggak boleh disalahin Israelnya dong. Nah, I want to see this secara fair gitu. Sekarang misalnya gila, Indonesia lah misalnya diserang sama golongan-golongan orang yang pengen menjadikan ini negara khilafah. Misalnya nih Pak, dibom lah dari mana tiba-tiba istana negara. Oke. Kira-kira TNI bergerak nggak dengan segala macam tank dan segala macamnya itu? Ya diserbu lah, dicari pasti kan. Karena yang diserang itu adalah daerah itu gitu. Iya kan? Ini saya lagi menggambarkan ini ada daerah kecil yang diganggu. Nah, itu makanya nggak mungkin. Oh dia pakai ketepel. Oh dia pakai roket. Oh berarti Israel juga harus pakai roket. Nah, kayaknya begitu. Di pemikiran kita ini seolah-olah Palestina kecil lah. Dia kan cuma gerombolan Hizbullah lah, inilah itulah. Kenapa mesti dihajar sama misal? Kenapa? This is about kedaulatan negara. Justru kita mesti belajar dari Israel. Bagaimana namanya kedaulatan negara dipertahankan. Ini yang kayaknya nggak clear Pak. Makanya saya setuju sama Gus Dur. Hanya Gus Dur kan yang berani bilang, lah Rusia, Cina, agamanya apa gua nggak tahu. Istilah kalau bahasa gaul sekarang Gus Dur. Kita punya hubungan diplomatik. Terus Israel dia nggak apa-apa. Kembali ke keberagaman agama Pak. Druze itu kan tinggal di Golan Heights. Si Druze ini terbelah Pak. Jadi Druze ini kaum yang secara ajaran agamanya, secara keyakinannya, dia itu harus menghormati tanah air. Jadi dia sangat menghormati di mana tanah dia injak, air dia minum, udara dia hirup. Bapak bayangkan kaum Druze itu Pak, dia kan di pegunungan Golan itu. Ketika pecah perang Golan Heights, mereka tuh terbelah. Jadi tadinya kita bersaudara di kakak, begitu garis lain ditentukan kemenangan. Saya sama Pak Waro sudah beda. Bapak hormat sekali kepada Syria, ya kan? Saya hormat sekali kepada Israel, karena saya terbagi di situ. Demikian konsekuensi. Nah, Israel menghormati itu Pak, bahwa ternyata orang-orang Druze itu menghormati di mana tanah dia itu. Artinya apa yang diberikan Israel? Dia boleh punya bendera sendiri. Bendera Druze itu bintang 5 Pak, merah kuning hijau kayak benderanya kaum gay itu. Tapi itu sebenarnya dari present. Biru itu warna apa, kuning ada pantas, saya lupa lagi. Bukan, by the way ada buku itu saya pakai deh. Saya cerita soal Druze. Nah, jadi kemudian dia menghormati 2 nabi Pak, yang kita nggak kenal. Kita kenal tapi nggak kita hormati seperti itu. Nabi Syuaib. Amin, di Quran Nabi Syuaib disebut tapi saya nggak tahu fungsinya apa Nabi Syuaib. Di Druze Pak, itu dewanya. Maksudnya itu nabi paling tinggi sehingga dia punya 2 hari raya. Hari raya Nabi Syuaib, satu lagi saya lupa, tapi hari raya Nabi juga, Nabi yang juga sama nggak bekennya. Kita kan taunya Nabi Muhammad, Nabi Isa gitu kan. Karena dia negara demikian, itu pun dihormati oleh Israel, diberi hari libur nasional menghormati the Druze.
Saya mohon maaf Pak ya. Makanya kalau saya tuh selalu ngomong kita itu siapa gitu. Karena begini, saya tinggal di tempat yang menurut saya kaum menengah ke atas. Saya Islam Pak. Tapi buat saya gelisah ketika saya melihat teman-teman saya Kristen itu untuk bersembahyang dengan mobil Ferrari-nya, dengan mobil Jaguar-nya, dengan mobil semua sebetulnya mobil top car itu harus di pinggir ruko, pakai tempat duduk plastik, dijaga oleh aparat karena anytime bisa di-attack oleh apa yang namanya Islam gitu. Itu menyakitkan saya Pak. Israel nggak punya Pancasila, jangan salah. Gak ada Israel punya Pancasila. Tapi apa yang dibuat oleh Israel menurut saya itu malah Pancasila banget. Susah untuk mengerti ini kalau nggak pernah tinggal di sana. Pak, bayangkan ya, umat menghormati sana. Di sana itu kan kalau kaum Yahudi itu kan punya hari sucinya banyak banget Pak. Hari nggak boleh ada tepung, nanti hari nggak boleh ada apa, pokoknya ribet banget Pak. Dan ketika hari itu berjalan Pak, kita nggak boleh pakai lift. Nggak boleh, karena kita seolah-olah jadi haram gitu. Atau ada kalau ada liftnya banyak Pak, ditentukan ini hanya lift untuk the Jews gitu, karena dia sedang ada hari sucinya itu. Semua Pak yang agama Kristen, di sana kan banyak Kristen, banyak Arab juga di Israel itu. Yang hormat Pak, nggak akan pernah dia itu. Saya kan pernah di sana, kan saya nggak tahu nih, apaan sih ini lama banget lift, aku masuk aja. Ya ampun, pas saya datangin Rabi, disuciin lagi, wow, pacar ribet banget. Si liftnya disuciin lagi, sayanya juga dibersihin, wah jadi kayak dianggap kuman. Itu faith loh Pak, gila aja kan. Nah jadi maksud saya, bayangkan kita tinggal di tempat itu. Saya nggak tahu di Indonesia yang tadi saya bilang baru cuma beda agama aja. Orang nggak boleh bangun gereja sembarangan, orang nggak boleh beribadah sembarangan, di rumah diserbu karena dianggap rumah bukan tempat ibadat. Di mana Pancasilanya? Terus kita udah main Israel. Kalau gue jadi perdana menteri Israel, gue bilang, halo, beresin dulu rumah lu. Beneran Pak, saya ngomong as it is ya, karena saya nggak tahan gitu loh. Kita menjadi munafik gitu. Itu aja. Jadi maksud saya coba pahami Israel itu juga dari masalah yang mendasarnya dulu. Gitu. Tidak akan efektif Pak, karena tadi kita tidak coba memahami Israel. Saya nggak usah ngomongin negara lah Pak. Tadi saya bilang, kalau memang Indonesia jago banget, kenapa yang depan matanya nggak beres-beres? Udah ada ASEAN, udah ada apa namanya, macam-macam apalah perjanjiannya ASEAN itu. Kenapa itu Laut Cina Selatan masih aja berantem? Itu yang jauh, yang deket Pak, yang cuma berapa mil dari sini, 1.800 mil kalau nggak salah, malah kurang. Dari ujung Tanimbar ke arah Maluku itu 1.800, ke arah Laut Cina Selatan 1.800. Berarti kita dari sini mungkin cuma sekitar 800 mil. It's very close. Bayangkan kita mau beresin Israel itu jauh banget, kan? Nah, jadi gini, nggak bisa kalau kita tidak memahami orang yang berantem itu kenapa. Jangankan antar negara, suami istri aja Pak, atau kawan sahabat. Kalau saya nggak kenal si A, ya tadi saya bilang dengan baik, juga dengan si B yang sedang berantem dengan baik, bagaimana saya mau tahu akar masalah mereka? Nah, saya ini bukan diplomat atau bukan dubes Israel buat Indonesia, tapi saya sedang coba terangkan, itu loh, pahami dulu sejarah panjang tadi. Sehingga yang harus kita ajak duduk bersama, saya tuh bingung kadang-kadang ya. Kalau memang kita mau pakai power diplomat, katanya kita kekuatan diplomatnya sangat besar. Negara Islam didengar sekali suaranya. Oke, kita nggak bisa mampu mempengaruhi negara Arab seperti Jarod. Buat gue udah kayak tamparan, oke? Oke, sekarang Pak Jarod udah kerjain itu. Apa yang mesti kerjain? Mampu nggak kita dudukin Inggris dan Perancis? Coba lu duduk lagi deh. Gara-gara lu berdua nih, gara-gara namanya si siapa Pico dan Sykes itu, kacau di negara Timur Tengah. Coba deh, garis lagi, duduk lagi bareng. Itu coba. Indonesia bisa nggak? Saya menyedihkan. Memboikot sebuah negara hanya buat kepentingan politik lokal. Boleh nggak saya bahasakan gitu? Betul. Dan akhirnya membodohi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang membodohi seluruh rakyat Indonesia? Pak, banyak banget yang kita bisa maju karena Israel. Emang itu Thailand Pak, bisa jadi negara penghasil buah paling hebat dengan rasa yang demikian manis, demikian apa udah. Kalau Thailand udah paling jago dia. Apa namanya itu bioengineering ya? Rekayasa engineering itunya. Dari mana Pak? Ini dari Israel. Saya ini pernah bawa Pak ke waktu itu kalau nggak salah Lombok. Ada yang minta tolong saya, pejabat DPRD-nya minta tolong saya untuk membuat bagaimana daerah sana tuh jadi hijau. Terus bikin program 1.000 sapi itu bisa bagus. Ya kan? Bagaimana pertanian bisa mengalahkan Thailand. Saya langsung kontak Pak.
kontak saya di Israel, sahabat-sahabat saya kan. Bantu dong nih, Indonesia mau gini. Oke, kon buat terbang. Mereka itu kan orang sangat ini, Pak, sangat apa ya? Kalau orang belum pernah tinggal di sana, bayangin gini, pernah ke Bandung nggak, Pak? Orang Bandung itu kan gampang kenal, gampang baik. Orang Israel itu kayak gitu mentalnya, Pak. Ramah, terus seru gitu. Even IDF itu, Pak, walaupun kita diperiksa apa segala macam, tapi pakai ngobrol. Jadi bukan yang galak kayak apa gitu, enggak. Saya contohkan, Pak, kan nyebelin tuh, Pak, kalau kita lagi lewat perbatasan dari Jordan mau masuk itu. Biasanya gitu, Pak, nggak pakai langsung ke penerbangan ya. Saya kan biasanya kalau lewat penerbangan dari UK memang udah langsung, tapi biasanya saya masuk lewat Jordan karena kemana dulu. Nah itu lewat bus. Bus itu harus lewat perbatasan yang di bawah itu, Pak, ada sebuah sistem alat segala macam yang anti bom. Kan kan pernah ada di bom bus itu. Mereka masuk nih, Pak, bentar. Paspor kita diminta. Okay. Kalau ada apa-apa kita suruh turun, buka deh kopernya. Dan itu random. Mereka by feeling aja. Kan mereka masih muda-muda, anak-anak IDF yang masih baru muda. Tapi mereka tahu turis itu penting buat Israel. Dan tahu banget orang macam bete banget kalau kopernya dibuka-buka. Bapak tahu apa attitude mereka itu? Dibukain lah koper, diajak ngobrol, ketemu minyak wangi. Lu pakai minyak kayak gini, gua juga. Jadi kita yang diperiksa kan nggak jadi kayak sekarang diperiksa di bandara yang udah kayak kita robot itu. Enggak, Pak. Itu saya bilang, orang Israel itu lebih humanis kok. Tapi jangan pernah nyakitin mereka. Itu saya bilang, sejarah mereka tuh sejarah orang disakiti. Jadi dia tuh boleh dong kalau mereka tuh aware, punya kecurigaan atau waspada. Tapi at the same time, dia juga punya pendapat bahwa kalau dia di-attack, dia akan bikin orang 1000 kali attack. Pernah dengar nggak kalimatnya Moshe Dayan? Moshe Dayan tuh bilang gini, Israel itu harus menjadi bangsa yang kayak anjing gila. Itu kalimat Moshe Dayan terkenal sekali, Pak. The Israelis itu harus menjadi bangsa seperti anjing gila. Apa artinya? Ngamuk aja gitu, ngamuk kalau diganggu. Anjing gila kan kalau nggak diganggu nggak ngamuk, Pak, dia diam aja. Was diganggu, selamat ulang tahun. Sama, Pak, Israel juga begitu. Karena kembali kita mesti tahu sejarahnya dan betapa mereka tuh sudah terombang-ambing dan mereka yakin kepada satu, mereka itu bangsa janjikan Tuhan. Bapak mesti cari buku ya, tolong Google deh. Buku saya itu hilang. Namanya Two Nations Under God. Dua bangsa di bawah Tuhan. Itu tentang apa, Pak? Israel dan Amerika. Jadi Amerika itu merasa dia itu kena dekat sekali sama Israel. Supaya kecipratan dia itu adalah bangsa di bawah Tuhan, makanya we trust under God. Kan Tuhan di uang dia kan we trust under God. Emang Indonesia ada? Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak ada. Setelah kita dapat Pancasila tadi, nggak ada tuh di uang rupiah. Jadi Pak, beda banget antara slogan diucap sama praktek keseharian. Dan sayangnya saya belajar tentang tadi umat beragama yang rukun damai. Tadinya di Indonesia saya belajar itu banyak, Pak, ya. Ini kan makin faded di kita. Tapi saya malah menemukan di saya tuh itu tumbuh baik. Bisa mempercepat dengan tadi saya bilang, udah saya uraikan, karena Arab sudah didekati oleh Amerika. Sekarang kita bisa mempercepat dengan mendudukan Perancis dan Inggris. Ya dong. Buktikan kemampuan diplomat kita itu bisa mempercepat perdamaian Israel Palestina dengan bisa mendudukan mereka. Tahu sejarah kacau balau dari mereka. Satu-satunya yang buat saya sedih itu terkait Trump adalah dia mau bikin ibu kota itu pindah Yerusalem. Dalam pandangan saya, apalagi saya tuh lama di Yerusalem, Pak, ya. Jadi saya tuh kan tinggal rumah apartemen saya di Tel Aviv. Saya punya villa di Rosh Hanegra. Karena saya itu daerah Rosh Hanegra tuh bagus loh, pantai yang bagus, besar bekas Romawi, dan itu ada perbatasan yang terkenal. Jadi itu kan bukit karang. Saat perang, tentara-tentara penyelundup itu suka masuk lewat laut, Pak. Bukit karang itu, Pak, di antara laut. Jadi saya tuh melihat bagaimana sejarah darah dan air mata itu, jadi saya bisa rasakan itu. Tapi Yerusalem itu buat saya beda karena tadi, Pak, saya di situ itu banyak mungkin mengalami, kok orang bilang mengalami proses atau pengalaman spiritual transenden. Enggak transenden, tapi saya mengalami pengalaman spiritual yang menurut saya itu penting gitu. Contoh, saya bisa berdoa di tembok ratapan. Kemudian saya bisa masuk ke semua tempat yang saya nggak masukin. Bintang David. Ada tempat lahir Yesus itu, Pak, itu ada di gereja Kudus. Yang ketika kita masuk itu sebenarnya punya Ortodoks. Dan kalau kita mau tempat Yesus lahir yang ada di dalam itu, kita mesti turun dari gereja itu ke bawah. Ruangannya kecil, Pak, paling cuma 2,5 meter, ada 2,5 meter. Ada palung David dan ada star David itu. Bapak bayangkan ini gereja Ortodoks,
yang hitam. Terus kan hitam nggak, ya kan? Kalau berwarna tuh warna-warnanya suram gitu. Dengan bau-bau yang itu udah eksotik sekali ya Pak. Dan saya ini orang yang gampang pingsan. Makanya kalau saya ke Arab, saya ke Mekah, saya umroh, saya pasti akan beli jam sepi karena saya nggak tahan lihat orang. Saya kalau lihat orang banyak saya pingsan. Nah terus saya mikir, aduh, saya mesti masuk ke situ, mau lihat bintang David, pengen nyentuh dong. Terus gimana caranya? Kok pasti pingsan lah, orang banyak banget itu orang masuk Pak dari mana-mana segala bangsa. Terus saya kasih tahu sama pendeta Ortodoks, kamu lihat pilar itu, kamu pegang. Kamu touch pilar itu, kamu berdoa. Mau sama Bunda Maria kan, itu gambar segede itu. Atau sama siapa tadi kamu berdoa, kamu pengen masuk situ, dan kamu pengen kosong, karena kamu gampang pingsan. Believe it or not, Pak. Saya pegang itu pilar. Jadi kalau itu pilar itu ada Bunda Maria di sebelah kanan, Pak, dekat si turunan. Saya pegang, saya bilang, Tuhan kalau memang kamu ada. Saya udah balik Tuhan aja, gua nggak tahu yang mana Tuhannya kan. Tuhan kalau ada, nih sekarang saya pengen nyentuh bintang David. Saya cuma pengen sendirian atau sama yang dampingi saya dari yang ikut. Untuk foto, bahwa bukti saya udah pegang bintang David. Jadi tolong kosongkan itu sebentar, kalau memang kamu ada. Serius Pak. Saya mendekat Pak, itu bisa kosong terus, semua orang pada hilang. Saya turun ke bawah, kosong. Saya pegang bintang David dan senyum trik gitu kan. Terus sentuh bekas palungan, udah gitu masuk orang banyak. Saya keluar udah aman. Coba. Jadi kalau dibilang, itu contoh saya mengalami itu. Terus kedua, kenapa saya mengangkut salib? Karena saya itu kan tersentuh sekali dengan perjuangan Yesus waktu utamanya gara-gara filmnya Mel Gibson. Buat saya tuh Mel Gibson tuh canggih saya lah Pak. Maksudnya bikin film bisa merasakan penderitaan Yesus seperti itu ya, ya kan? Jadi saya ingin tahu bagaimana sih rasanya Yesus. Saya tuh makanya ikut Via Dolorosa. Jadi memanggul salib sebesar itu hanya 10 orang kan yang manggul. Dan setiap jatuhnya Yesus itu kan semua tanah di Yerusalem itu adalah tanah asli Bang, nggak pernah boleh ditimpa sama nggak boleh. Karena kan itu kota dan sekota Pak. Kalau Bapak di dekat situ tuh Bapak udah bisa masuk sampai ke tempat-tempat dibuat oleh Israel. Kota-kota tua di bawah yang sudah tertimbun-timbun itu Pak. Ini kan kota tumbuh di atas kota, tumbuh di atas kota gitu kan. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan saya itu ikut itu, dan sekali lagi saya bilang, ada beberapa perhentian itu belong to another Christian. Satu Kristen Ortodoks, satu Kristen Armenian, satu Kristen apa. Yang paling parah Armenian Pak, saya lupa ada titik berapa ya, titik 9 atau titik berapa. Tapi begitu kita sentuh, karena memang dia juga belokan, jadi pasti kita cenderung bahwa salib pasti jatuh karena berat ya. Itu, tahu nggak apa? Bukannya dia melarang orang sentuh. Kan orang datang itu macam-macam agama, mungkin juga macam-macam negara. Dia harus menjaga kesucian Tuhan Yesusnya itu. Bapak tahu apa? Itu ada nan dari Armenian. Setiap orang sentuh, dia lap. Setiap orang sentuh ya. Tiap hari pagi sore Pak. Kerjanya ngelap doang. Bukan, nah, itu kan menarik Pak. Yeah. Betapa Israel itu terbuka. Kalau dia orang begitu jahatnya nggak boleh agama lain sentuh. Ya dong. Iya kan? Enggak, dia siapa sentuh. Tapi ada the Armenian yang bersih. Nah di tempat Yesus disalib pun begitu Pak, itu kan dulunya Bukit Golgota ya. Tapi kalau sekarang jadi gereja, itu pun ada segmentasinya. Nah kalau nggak salah Armenian itu paling bawah, karena saya pernah nyasar. Sebenarnya orang nggak banyak tahu kalau tempat Armenian itu di bawah. Saya itu tadi saya bilang, kadang-kadang pengalaman spiritual itu kita nggak tahu Pak di bawah kemana. Waktu itu saya masuk situ kan dengan rombongan pendeta. Karena untuk tahu saya mesti dengan pendeta Pak, itu kan bukan wilayah Islam. Jadi saya masuk ke rombongan di bawah pendeta Katolik. Jadi saya ikut tuh di tempat Yesus yang disalib, yang darah tuh nempel di batu-batu itu. Wah, orang pada kesurupan Pak. Wah, yang pantai Kosta jadi apa, yang ini jadi nyanyi, yang histeris, ngeri loh Pak. Trans kan Pak, trans karena kan ruangannya sempit. Terus ada energi ya, kalau kita bilang dari energi kan energi di situ gitu. Saya kan takut, saya lari. Karena kan ngeri kan orang itu, dirit lagi gitu, saya kabur. Nah kabur saya itulah, makanya saya bilang 2 kali saya punya pengalaman spiritual lebih aneh lagi. Saya tiba-tiba nyasar kayak ke lorong, kan turun-turun tangga gitu Pak. Lah, ternyata itu titik terbawah Bukit Golgota Pak. Jadi darah Yesus paling banyak malah di sana. Kan darah turun ke bawah. Iya. Nah di situ punya Armenian juga. Jadi situ ada satu nan, kan itu nggak boleh dipegang Pak. Jadi ada kaca gitu. Nah kita cuma pegang kaca, itu pun kacanya dilap sama dia. Setiap kita pegang. Darah yang nempel di batu karang itu, batu Bukit Golgota. Nah yang kedua adalah ketika aku ke Al-Aqsa. Al-Aqsa itu saya mesti beda banget Pak Al-Aqsa. Al-Aqsa itu begitu kita masuk kan itu udah deket pasar Pak ya. Ketika dia masuk, itu tuh udah halaman dijaga oleh para pejuang Islam itu.
Wah, senjatanya berat Pak, ini ubet-ubet semua. Ubet semua Pak, jadi beda masuk ke gereja-gereja, masuk ke tadi tempat-tempat sucinya agama mereka yang lain-lain selain Islam itu beda. Masuk Al-Aqsa itu dijaga ketat Pak, dijaga ketat. Begitu saya masuk Assalamualaikum gitu kan, penjaganya langsung keluar 6 gitu kan. Terus saya bilang, saya mau masuk gitu kan, mau ketemu muftinya, imamnya. Ada apa dia bilang? Saya mau lihat tempat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dan saya pengen tahu Masjid Al-Aqsa bukan cuma dari cerita kan, detailnya. Kamu baca dulu Fatihah, baca aku. Kulhu baca, untung gak disuruh baca Yasin, Yasin bisa. Udah gak bisa. Gak bisa, ya kan? Dia langsung oke. Dari Indonesia, Assalamualaikum, silakan masuk. Akhirnya pendek cerita saya dibawa. Terus saya bilang gini, waktu Nabi mau Isra Mi'raj, Nabi itu sembahyang di mana? Kenapa juga saya nanya juga begitu? Saya juga nggak tahu kenapa saya nanya begitu. Urusannya apa gunanya Nabi sembahyang di mana? Tapi pokoknya itu terucap dari mulut saya. Tiba-tiba Pak, ini orang Arab loh, gede banget ya. Bayangkan orang Arab tuh gede banget, segede bapak kali itu pokoknya. Sementara saya dulu pernah keliling beberapa negara waktu sama Temi Habibie, keluarga Habibie diingetin tuh, lu kalau sama orang Arab hati-hati, hilang lu sekali gitu kan. Jadi waktu saya mau dibawa turun ke Pak, aduh gue dihilangin deh ya. Tapi udah ini masjid lah gitu kan, atau saya tempat suci. Saya ikutin ini sama deg-degan nih Pak. Itu lorongnya panjang banget, di bawah Al-Aqsa Pak, itu lorong gua gitu. Tiba-tiba berhenti di satu tempat Pak, itu ujung batu. Jadi kalau di atas satu batu besar itu, di bawah inilah batu dasarnya. Ya kan, kebayang ya? Ini kan gerejanya gini nih, ini kan batu nih. Masjidnya sorry. Mungkin patahannya di sini, nah, batu bawah tuh di sini. Nah, saya tuh ke bawah itu. Di situ ada kayak cekungan gitu tempat Nabi sholat. Saya cuma sholat sendiri Pak di situ ditemenin sama si imam. Mestinya. Gimana coba saya nggak merinding Pak? Jadi banyak pengalaman juga spiritual yang bikin saya akhirnya tadi saya kok jadi punya perasaan bahwa apa ya, kebenaran itu harus disampaikan. Kalau enggak orang misunderstand all the time about the Israelis. Belum lagi kalau saya cerita saya dibawa ke tempat mereka kan punya ini Pak, punya apa sekte-sekte gitu. Ada yang apa yang namanya saya lupa tuh, itu saya bawa tuh kitabnya itu ada foto yang lihat dari situ. Itu orang suci Pak, tinggi banget Pak, panjang bener, mungkin sampai seperti Nabi Daud itu apa orang panjang itu ya. Itu sama Pak orang suci banget berdoa. Itu terus tuh kayak ada rabainya. Saya kan lagi lewat sama orang saya lain sendiri dan jangan salah Pak, kita seperti masuk ke pura, kalau perlu kita mesti pakai apa? Masuk dari situ kita mesti pakai kayak Islam. Mesti rapat gitu, nggak boleh pakai baju terbuka apa. Ketika saya habis berdoa di situ segala, tahu rabainya manggil saya sini. Dia kayak bisa lihat, kamu nih ya satu hari harus cerita banyak tentang Israel keluar, nggak banyak kan? Beneran Pak? Dia nggak tanya saya dari bangsa apa enggak? Tentu dia ngomong ini, kamu dari tadi saya lihat sehari kamu harus ngomong tentang Israel sebenarnya. Nah kata-kata dia itu Pak, ke saya tuh kayak beban. Beneran. Kan saya juga pikir kalau gue ngomong Israel dari yang aneh gitu. Maka tiba-tiba kok kemarin Yeni Wahid mengundang saya bicara dan saya pikir ya udah kan udah waktunya lah aku ngomong. Orang mau membenarkan atau menyalahkan terserah, tapi itu pengalaman saya dong yang saya alami dan makanya saya tulis juga di buku gitu. Nggak bisa itu gitu dialami orang. Coba ada belum lagi Bahai, ya kan? Bahai itu kan juga agama yang aneh kalau kita bilang, tapi dihormati di Israel. Ada Bahai di Israel? Lah, gereja terbesar paling bagus di Israel Bahai Pak. Itu putih kayak White House di atas bukit. Gereja Bahai itu mewah sekali Pak, dan itu kalau nggak salah itu mahal sekali, jadi kan Israel kecil Pak ya, membebaskan tanah untuk bikin gereja Bahai itu tuh mahal sekali. Pendetanya tuh pakai itu, saya ingat waktu itu pakai Mercy yang paling baru, jadi orang kaya, agama orang kaya Bahai itu, makanya kan Madonna semua. Gitu. Jadi tadi soal Yerusalem tadi sebaiknya bagaimana Bu? Kembali, saya ngomong Yerusalem seperti apa, kenapa saya tadi cerita agama Ina itu, supaya ada latar belakang. Kalau saya pribadi lebih percaya mending Yerusalem itu menjadi sementara ya, sebelum Indonesia bisa duduk tadi, katanya yakin bisa tapi sementara menjadi tempat milik internasional dan dijaga oleh internasional. Maksudnya PBB? Ya apapun lah. Jadi sekarang orang tetap bisa ke situ, tidak dibelah antara Palestina dan Israel juga. Semua sama seperti saya ceritakan dari panjang lebar ini, bahwa saya bisa menikmati Yerusalem seperti kemarin saya menikmati gitu. Karena kalau itu terus jadi jatuh ke tangan siapapun, saya nggak mau sebut apa ya, ya pasti nggak akan seperti itu Pak. Sebelum agreement betul-betul antara mereka terwujud gitu, pasti nggak, pasti. Dan dari segi keamanan agak bahaya Pak. Di sana tuh polisi, waduh, polisi Israel ini kan ini Pak, polisi anti terornya Israel itu kan bukan polisi, dia tentara Special Forces yang di BKO kan ke polisi. Makanya itu yang saya dari awal juga ngomong kenapa di polisi kita tidak seperti Israel aja gitu loh. Berikutnya Bu,
bagaimana seharusnya peran Indonesia dengan kerjasama antar agama yang bisa dikembangkan antara Indonesia, Palestina, dan Israel? Konkretnya itu gimana? Saya tuh pernah diundang berapa kali oleh Duta Besar Amerika terlibat dalam interfaith dialogue. Itu kan namanya interfaith dialogue. Yeah. Saya pernah diundang berapa kali dengan juga tokoh-tokoh rabai, tokoh apapun. Interfaith dialogue oke. Interfaith dialogue oke. Mengerti itu iya oke. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita juga konsekuen sebelum pengen interfaith dialogue untuk di Israel? Berwujud nggak interfaith dialogue buat Indonesia? Yeah. Kalau interfaith dialogue buat Indonesia wujud, Pak, nggak ada saya lihat saudara-saudara saya Kristen sembahyang di pelataran. Mereka akan sembahyang di gereja. Jadi saya orangnya realistik aja, Pak. Rumah lu aja belum beres, lu ngomongin interfaith dialogue, ngomongin dalam negeri deh. Jangan lupa yang ngomongin interfaith dialogue di negara orang. Ya. Simpel. Ya, Bu, mungkin kembali yang tadi Bu, yang soal hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Apa sih untung dan ruginya apabila kita tetap seperti ini, dan apa untungnya apabila kita membuka hubungan dengan? Saya mau bilang ruginya banyak, tadi sudah singgung ya. Ya, Thailand bisa menjadi maju sekali karena hubungan dari Israel, pertaniannya. Gus Dur menyinggung soal powernya George Soros, itu keuangan dunia. Kita dari faktor keuangan, apa segala macam, bisa ada solusi. Kemudian, atau bisa belajar lah. Kemudian gini, bayangkan Israel itu sebuah negara yang nggak punya misalnya contoh resource berlian. Israel nggak punya berlian, Pak. Nggak ada satupun tanah Israel yang ada berliannya. Tapi siapa sekarang pemain berlian dunia? Kalau Bapak ke perusahaan Israel berlian, Bapak kaget. Semua di sana. Itu kan hebat banget, Pak. Negara nggak punya apa-apa tapi menjadi apa-apa dan malah mengontrol dunia gitu. Itu dari faktor tadi ya, ekonomi, resource, terus faktor keuangan, terus tadi faktor pertanian. Defense, jangan dikata Pak, Amerika yang segitu hebat aja Pak. Itu kerjasama riset dan developmentnya menciptakan alat-alat pertahanan itu bersama-sama Israel. Yang paling baru saya mau sebut yang lama Pak ya. Yang paling baru itu tanggal 8 September kemarin di launch Skylord. Skylord itu anti drone-nya Israel kerjasama dengan Amerika, tapi ilmunya banyak dari Israel. Jadi sekarang Angkatan Udara Israel dan juga Angkatan Darat yang anti udara itu pakai drone Skylord. Amerika nih Pak, Amerika belajar dari Israel soal pertahanan. Contoh kedua, Cina bikin Jen kan, Jen fighter. Indonesia mau bikin pesawat tempur yang sama Korea, sampai sekarang kan nggak jadi. Malah diklaim itu nggak boleh karena Korea nggak boleh ngasih beberapa haknya. Nah, coba kita kerja sama Israel. Kita bikin Jian kayak Cina. Jian Cina itu Pak lahir dari levinya Israel. Jian itu apa, Bu? Jian pesawat tempur Pak. Oh. Pesawat tempur, dan Jiannya Cina kan sekarang udah generasi berapa? 20 kali lebih, saya lupa. Jadi ini sangat-sangat menarik Pak. Bayangkan aja Cina kerja sama Israel bisa bikin Jian. Ya. Thailand kerja sama Israel bikin perkebunannya, pertaniannya hebat. Amerika kerja sama Israel, Soros segala macam, lihat Amerika. Ya kan? Nah, jadi saya pikir banyak yang harus kita belajar. Terus kita nggak mau belajar dari Israel. Apa alasan kita nggak mau gitu loh Pak? Agama kita nggak urusan sama Judah, iya kan? Yeah. Terus yang paling marah saya itu Pak, kalau orang anti Israel, pada ngomong jangan pakai Israel, boykot Israel. Semua orang Indonesia pakai handphone. Kasih tahu saya handphone mana yang nggak pakai teknologi Israel coba. Atau kalau ada teknologi Israel dibuang yang nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk punya Cina. Kita anti Cina juga, jadi kita tuh mau apa? Gemes aku itu kadang-kadang. Lanjut, Pak. Lanjut. Kemudian apa pendapat Ibu tentang pihak-pihak orang Indonesia yang sering menggalang bantuan terhadap Palestina? Gini Pak, kalau atas nama human right, kemanusiaan, dukungan sama umat Islam, ya kan, saya sangat mendukung lah bantuan itu. Bantuan kemanusiaan namanya. Tapi kalau kita betul-betul ingin menghormati Palestina dan ingin mereka tuh survive, ini ada ilmu Pak. Kita jangan suka kasih ikan, kasih pancing. Exactly Pak. Ini yang saya bilang. Kita kasih pancing itu buat Palestina. Apa sih pancing buat Palestina? Ya tadi kita mampu mendudukkan Palestina untuk berdamai dengan Israel dengan cara-cara terhormat seperti yang dibikin oleh Jarod dan Amerika Serikat.
Tapi karena kita negara Islam, tapi orang Islamnya sudah dikuasai oleh Jarod, betul nggak? Bahasa saya kan begitu. Lah, malah si Jarod yang bisa duduk sama Arab. Ya berarti kan sekarang bagian kita duduk sama Prancis dan Inggris. Itu. Saya balik lagi ke situ. Jadi disitulah betul-betul bukti-bukti konkret. Bukan cuma semata kami selama Palestina belum merdeka maka kami tidak akan berubah. Emang lo bisa merdekain Palestina? Kan lain dong Pak, itu bahasanya. Lain kalau kita udah betul-betul tadi yakin, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu, karena kita sedang berbuat sesuatu memerdekakan Palestina. Nah kan kita kan sedang, apa yang kita bikin buat merdekakan Palestina? Gua ngambil lagi sepeda lagi balik aja nggak bisa. Kalau saya kan gitu aja Pak, atau beresin Laut Cina Selatan lah, supaya Cina diem gitu. Ini kawasan kita nih, depan mata kita nih, di situ ada energi, ada ikan yang milik kita bersama. Dudukinlah ASEAN semua, sepakat nggak? Duduk sama Cina bareng udah deh, ya. Idealnya nih. Dan dulu kan saya bilang, idealnya Laut Cina Selatan menurut saya, ASEAN itu duduk bareng sama Cina, kelola semuanya bareng. Udah. Selama nggak ada yang bisa bikin historical crime ya. Kalau Cina Pak, saya jamin 1.000.000% dia punya bukti historinya. Saya tuh lama sekolah di Taiwan. Indonesia nggak punya. Semua bukti tentang kepemilikan pulau itu ada di Taiwan Pak. Kan di bawah Chiang Kai-shek. Makanya Cina pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita punya mobilnya nggak punya BPKB. Nah Taiwan nggak punya mobil tapi dia punya BPKB buatan mana? Berikutnya. Jadi seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pimpinan politik kita. Kalau pimpinan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang, menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Maka tadi saya bilang, kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara nonton siaran ini ya, terus saya disupai orang. Baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang, kita itu siapa mau merubah sejarah orang, sejarah kita sendiri belum beres. Saya ini sedang berjuang untuk menjadikan pahlawan Ratu Kalinyamat Pak. Ratu Kalinyamat itu seorang ratu di Jepara Pak, jago perang maritim perempuan, industri kapalnya gila-gilaan, setahun bisa bikin 4.000 kapal, ya kan? Seluruh negara dunia waktu itu termasuk Turki pesan ke dia, Jepara itu, namanya Ratu Kalinyamat. Ya ampun Pak, saya udah fighting sama Bu Reri Murtijat wakil ketua MPR, dengan ratusan FGD udah mungkin, dengan puluhan researcher, masih ditolak terus kan, untuk menjadi ratu. Padahal di sejarah Portugal itu nama dia udah ada. Nama dia ditulis Pak, written, Reinhard de Jepara. Yang mau saya cerita cuma satu Pak. Kita itu nggak pernah menghormati sejarah nenek moyang. Untuk memahami itu udah susah banget. Makanya saya kalau orang nanya kenapa pokoknya sering kemana-kemana gitu. Saya tuh lagi senang Pak, lagi ke Banten. Saya cari dulu tuh Banten tuh gimana sama Turki Utsmani. Saya ke Maluku, kerajaan itu, gitu kan, Portugis. Karena saya lagi cari kenapa nenek moyang kita tuh hebat banget ya. Mainannya tuh internasional. Dalam arti benar-benar ya, perdagangannya internasional, sampai ke Venesia, ya kan? Hubungan diplomatik. Coba sekarang lihat bendera kita Pak, bendera kesultanan kita ya. Ketika kita lihat bendera kesultanan kita, begitu ada gambar pedang begini, itu pasti kerajaan itu dekat sama Turki Utsmani. Turki Utsmani hari itu Pak, sama dengan kita tuh Amerika. Hari ini. Jadi kita tuh sudah beraliansi banyak. Hari ini kita nggak boleh bikin aliansi. Kan lucu. Ada ASEAN, nggak boleh jadi aliansi atau fakta. Padahal Ratu Kalinyamat mengusir Portugis dari Malaka, walaupun kalah ya. Tapi at least dia bisa bikin sampai Portugis itu gemeteran. Itu dia beraliansi dengan Johor, dengan Aceh, dengan Banten. Kerajaan waktu itu. Jadi aliansi is very important. Ya. Lagi Pak? Jadi menurut Ibu mungkin nggak sih kita membuka gitu nanti dengan Israel ini? Mungkin kalau tadi posisinya kita jelas, kan tadi sudah jawab Pak. Mungkin kalau politik solidaritas parsialnya dihilangkan. Mungkin kalau kita tidak berdasarkan pikirannya agama, itu hilangkan dulu. Bahkan kita lagi nggak bicara agama nih, kita bicara geopolitik. Ya tapi sebenarnya kan mungkin persoalannya orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang mana persoalannya? Yang itu tadi. No. Makanya saya sengaja baca buku itu dan saya singkat 2 halaman. Nggak banyak yang tahu Pak. Orang Bapak saya lagi ngomong buat Wahid Institut kemarin ada yang ngomong gini. Ibu kau ini dalam Islam itu ada surat Al-Maidah. Kenapa jadi bawa surat Al-Maidah? Gue mau jadi bingung. Kita lagi ngomongin Israel Palestina. Ibu kau ini saya Islam dan dalam Islam itu kita ada surat Al-Maidah. Bla gitu. Saya bilang Israel juga punya surat. Kaum Kristen juga punya surat, Injil juga punya surat. Dan kalau mau pakai surat ya akan berat jadi perang agama namanya. Ini kita lagi ngomongin perang perdamaian kok jadi bawa surat. Nah itu berarti Pak yang Bapak sampaikan enggak banyak yang tahu. Makanya saya cerita kenapa untuk memahami mereka pahami dulu Turki dan Ottoman Empire-nya. Itu panjang.
Pak pahami si Pico itu dengan Sykes yang cuma tanda tangan berdua ya, lu sana ya, Prancis, gue sini ya gitu. Enak aja dia nulis di kertas sesuatu yang tidak pernah diganggu oleh Sultan Sulaiman, karena di sana tuh masalah tribes itu very sensitif. Tribes dan area tribes. Tadi kan saya cerita dari Kurdi sampai apa Efrat. Bu, satu lagi Bu, soal kalau kerjasama pertahanan dengan Israel ini Bu, program konkret apa yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia? Pak, kalau banyak itu sebenarnya banyak, dan saya nggak boleh ceritakannya. Tapi bahwa ada orang Israel kerjasama ke Kemhan gitu atau mengarah ke Kemhan ada. Bahwa sekarang kita banyak hal-hal persenjataan ataupun penginderaan atau apapun surveillance yang dibeli dari Israel ada. Pertanyaannya, langsung ke Israel? Tidak. Harus lewat negara ketiga, either Singapura, either Moskow, either apa. Apa yang terjadi? Mahal sekali. Satu. Kedua, dapatkah kita teknologinya? Tidak dapat. Pak, tentang teknologi pertahanan itu gampang ya. Kita nggak mungkin bisa ada transfer teknologi. Teknologi itu kan mahal. Teknologi itu cuma bisa didapat dengan dicuri atau kita belajar atau kerjasama. Ketika kita mau dapat, kita mesti beli parsial dong besar. Nggak mungkin nih orang beli 100 pesawat sama orang beli 5 pesawat dibagi teknologi yang sama gitu loh. Nah, sekarang yang untung siapa Pak? Negara-negara yang tadi ketiga itu, karena dia ada pesanan dari sini terutama Indonesia contohnya juga, atau juga beberapa negara yang mungkin juga munafik saya nggak tahu. Ya dia akhirnya bisa dapat teknologi Israel karena akhirnya dia jadi seller Israel terbesar. Sementara kita yang sangat perlu malah nggak bisa. Kebayangkan Pak? Dan saya paling nggak tahan itu Pak, kenapa sih semuanya mesti hidden gitu, mesti kayak rahasia? Emang kenapa kalau kita mau ketemu orang Israel? Emang kenapa kalau ada kamar dagang Israel di SCB dia mau diserbu gitu kan? Enggak juga. Negara harus hadir, nggak boleh dong. Kan ada yang bilang, Bu Koni ekstrim lah, nggak boleh lah Bu, bukan hubungan diplomatik, hubungan kamar dagangnya dulu. Oke, bisa nggak dia bangun seperti Taiwan, bikin di SCBD aman-aman aja? Jangan-jangan dia bikin terus kita jadi diserbu, kita jadi bingung sendiri. Jadi jangan dulu ngedamain Israel yang jauh itu Pak. Di Indonesia dibenahin dulu lah, bikin kamar dagang Israel misalnya, atau apalah yang resmi ya. Kalau nggak resmi banyak Pak, di Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Banyak kok. Paling tinggi kedutaan ya Bu ya? Tapi itu bisa, paling tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik normal ya kita membuka kedutaan. Karena ketika kita membuka kedutaan besar, berarti kan kita menghormati kedaulatan dia. At the same time mereka juga menghormati kedaulatan kita. Itu kenapa di sebuah negara ketika ada kedutaan besar kita, itu kan semua hak tanah air kita ada di dalam wilayah kedutaan. At the same time, siapapun di sini, ya itu wilayah kedaulatan dia gitu. Itu lebih berat ya Bu ya? Bukan lebih berat, itu harus ke sana. Karena tadi saya bilang, ngapain sih kita dari tahun 62 sampai sekarang masih membawa luka lama anti kolonialisme? Kan itu bahasa, kalau Bung Karno kan dulu menganggapnya kan itu dia mengkolonisasi Palestina. Tapi kan sejarah tuh nggak sependek itu gitu loh. Gus Dur sudah memberi juga jalan ke sana. Gitu. Kenapa kita enggak? Toh sekarang jalan membuktikan kita yang nggak ada urusannya juga malahan musuhin Israel. Oke, kalau nggak punya malu nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya apa nggak nyesek gitu. Sementara teknologi Amerika aja minta ke Israel, beberapa negara ke Israel, terus kita harus lewat negara-negara lain gitu. Hanya karena muka kita tuh jadi pakai topeng, seolah kita Palestina gitu. Aku nggak tahan lagi deh kalau sampai harus menjadi munafik seperti itu dalam keadaan negara seperti ini, Pak. Ya, tadi menarik tuh pernyataan Ibu yang mempertemukan Indonesia mengambil peran mempertemukan Prancis dan Inggris gitu. Itu siapa yang harus melakukannya, Bu? Tergantung levelnya apa. Kalau misalnya Bu Menlu, dia harus bertemu dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris. Tapi kalau sudah level ke presiden, ya presiden harus bertemu dengan presiden Prancis dan atau Perdana Menteri Inggris dan Ratu Inggris. Ya. Apakah kira-kira ada kendala? Sebenarnya nggak ada ya, kalau menurut saya. Ada. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti kok kita anti Israel itu kenapa. Karena sekali lagi ya, saya nggak lihat efeknya ke Indonesia directnya apa. Betul Pak, kita solidaritas itu betul banget. Menghormati sesama ini sesama itu betul. Cuman kok jauh-jauh ke Israel dan Palestina. Itu yang saya bilang, saya melihat saudara saya sekarang Kristen itu Pak, sembahyang di plaza peleteran begitu pakai kursi plastik. Saya tuh nggak terima gitu batin saya. Jadi, terus gimana lu mau ngomongin Palestina gitu, saudara lu sendiri yang ngurusin? Ekstrim kan saya, tapi saya jadi begitu karena saya melihat nggak bisa ini dipelihara terus kemunafikan seperti itu. Itu baru Kristen Pak ya, belum lagi agama kepercayaan.
Pak, Israel menghormati, emang Druze tuh nggak, Druze Pak, to some extent, itu ada yang bilang itu kepercayaan, Bahai, sorry. Druze ada yang bilang itu agama, lebih ke agama lah, Druze, tapi itu kan mix dari Syiah, Iya. kemudian Hinduisme dicampur aduk sama Druze, kalau kita lihat kasarnya ya. Tapi Bahai, atau apa, sains itu apa, agama baru tuh, Christian Science. itu kan besarnya di Israel. Itu kan kalau kita ngomong aliran maksudnya Pak, Iya. itu aliran dong. Sekarang Pak, kita punya aliran demikian hebat ya. Batak itu Pak, punya Parmalim, Ya. tinggi banget. Sunda punya Mimitan, Mimitan, ya. hebat banget. Jawa punya Kejawen, hebat banget. Saya nggak tahu lagi Manado punya apa Pak. Iya. Mungkin di Ambon sana punya apa, saya nggak tahu. Di NTT juga. NTT Pak, itu kan banyak sakti-sakti Pak orang NTT itu. Beneran Pak, saya kan soalnya saya orangnya senang suku terasing Pak. Jadi saya kalau ke Baduy, saya belajar apa? Saya orangnya senang suku terasing. Jadi saya kalau ke suku terasing, ya pasti saya belajar dong agama mereka, kepercayaan mereka. Itu di kita nggak dihormati kok. Sekarang saya pernah baca koran, ada orang punya patung, tiba-tiba rumah itu punya patung dari keluarganya turun temurun, mau dia sembah tiap hari, urusan dia, betul nggak Pak? Rumah-rumah dia. Itu digempur Pak sama tetangga, dianggap tidak Islamis. Negara hadir nggak? Saya mau ceritain ini Pak, supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu, beresin negara orang, mbok ya gitu, negara kita ini Pak diberesin. Kita tuh dalam titik gawat. Makanya saya cerita banyak tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent Pak, bukan begitu maksudnya. Tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu saya merasa nyaman, ya kan? Nggak dibelah-belah antara saya agama apa. Waktu saya duduk berdoa di tempatnya Daud pun itu juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Depan saya itu ortodoks, kan ortodoks lain-lain Pak, ada ortodoks yang itunya ungu, hijau, lain-lain saya juga nggak ngerti lah. Tapi ya hormatannya cuma kita juga gerutan aja. Gitu. Jadi itu yang terjadi Pak. Oke. Makasih banyak Bu. Atau mungkin